Bahwa sesungguhnya nikmat tersebut itu tidak sembarang insan, tidak setiap manusia Allah berikan nikmat tersebut. Allah pilih siapakah orangnya yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kelak akan jadi penghuni surga. Karena iman itu adalah suatu tiket untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillah. Dan nikmat berikutnya adalah nikmatul panjang umur. Alhamdulillah, berobat kami dalam suasana yang sangat menyenangkan, yaitu kita berada di bulan suci Ramadan. Kita diberi panjang umur, sehat jasmani, sehat rohani, dan sehat dalam segala halnya, sehingga kita semuanya bisa mengisi jalan kegiatan bulan Ramadan, menjalankan perintahnya yang wajib ataupun yang sunnah. Yang demikian adalah suatu keberuntungan yang tiada tahu. Karena kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang banyak yang tiada terhingga. Dan alhamdulillah bahwa kita semuanya Allah pilih menjadi orang muslim. Allah pilih menjadi orang yang beriman, maka Allah berikannya petunjuk, yaitu ilmu Islam, agama yang selamat. Siapa yang berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti selamat dunia dan akhirat. Alhamdulillah, kita dalam kehidupan di khususnya di desa Gumiwan cukup panjang, adalah suatu kehidupan yang sangat nikmat. Kita bisa ingat kebersamaan, baik dalam keadaan keluarga, sejahtera, dari lingkungan pendidikan juga. Maka dalam kita akan beraktivitas apapun itu bisa leluasa. Kalau kita tengok saudara-saudara kita yang ada di Palestina, betapa prihatinya mereka. Yang demikian mudah-mudahan Allah tidak menolong
bagaimana kita yang ada di sini, alhamdulillah berkali-kali berbagi juga dengan kesempatan itu aman dari segala sesuatu. Tadapun salah beserta salawat mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada beliau Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikut itu. Yang ketahui atau tadi Allah dinampak pihak amanat saking pimpinan Muhammadiyah dan Ibu-Iban kepada sederek silaturahmi peran melaksanakan jamaah masjid Al-Fatihah. Awalipun dari sinang mati itu seorang aktif, tapi karena silaturahmi itu bagaimana orang tidak mempunyai dari tempat yang terkirun, makna menciptakan bulanan dan kota dari bodohan mentok. Dengan belajar sebagai mawar tadi ini berikan anggota itu jika mengatur di kawasan itu untuk tadi penciptaan bahasa dan gerakan dan direct KPT pun menyampaikan sesuatu sehingga dengan sekalipun apa belum lepas sekalipun perkara agama dari kepala ini bodoh yang belum lepas bodoh dengan dari lepas sekalipun kampun lepas sebab kenapa agama Islam bagi kita sudah tidak asing lagi. Sejak mulai dikatakan kita keluar dari kampung itu langsung didengarkan kumagakan kalimat-kalimat thayyibah. Maka dengan demikian tentunya kita memeluk agama Islam itu sejak nol umur sampai sekarang berapa tahun kita menjalankan perintah agama, berapa tahun kita belajar ilmu agama. Padahal termasuk pengajian atau mencari itu adalah suatu ketentuan yang ditentukan ataupun wajib kita menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu termasuk ibadah. Ibadah yang paling enak itu menuntut ilmu lewat pengajian yang ada kesempatan ini paling enak. Tidak ada undang-undang yang dilakukan. Boleh tari lenggak, bodoh, tari nyamuk, tari lanskipun. Hingga mana alhamdulillah tidak kalau pertama kita belum. Bapak ini kalau hormati bahwa setiap bulan Ramadan apa di situ ada majlis apapun itu bentuknya yang di situ adalah majlis yang baik, majlisnya orang muslim pasti disampaikan ayat yang disamur populer ini surat Al-Baqarah ayat 183 itu berkumandang di mana-mana khususnya di bulan Ramadan. Nanti di bulan Ramadan ayat itu sedikit sepi. Dan ayat yang akan dibaca kebanyakan itu sebagian dari nama itu dibaca untuk menjalankan sholat. Mengikut imam tatkala imam sedang membaca bacaan dan kalau banjir ya tentunya makmum pun membaca bacaan sedang biasanya diri memiliki jawab-jawab witnessing dan tidak bagian apa yaitu tulis tamu. Alhamdulillah bahwa kita menjumpai bulan
bulan boleh dikatakan itu adalah bulan yang penuh dengan segala-galanya, penuh makfirah, penuh rahmat, penuh ampunan, dan Allah Subhanahu wa taala obral tinggal perkara pahala. Bulan Ramadan andai kata itu lahan pertanian, itu bulan yang itu lahan yang paling subur, yang tiada taranya dibanding dengan lahan-lahan yang lain. Boleh dikata sudah sebidang lahan yang lain dengan satu bidang yang satu ini tidak akan tertandingi dalam hasilnya. Karena apa? Karena ibadah di bulan Ramadan wajibnya akan dilipat dan berlipat dan sunahnya akan dihitung wajib. Kembali ke poin ayat yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu supaya menjalankan puasa sebagaimana puasanya orang-orang sebelum kita. Siapakah sih orang-orang sebelum kita? Yaitu orang-orang umat-umat terdahulu sebelum umat pun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Min qablikum, sebelum kita. Maka kata turun ayat itu supaya menjalankan puasa sebagai umat yang terdahulu. Menurut Ibnu Katsir, umat terdahulu itu diwajibkan per bulannya puasa wajib 3 hari, yang diawali dari umatnya Nabi Nuh alaihi salam. Lajeng pun dari umat Nabi Nuh itu dari sampai dengan puasa Nisa, jadi bedanya sangat pendek. Terus minusnya pun 1 jam dari puasa. Jika mengatakan puasa itu berarti hampir 24 jam. Hampir 24 jam. Jika mengatakan tentunya karena puasa itu semuanya dilarang. Setelah sampai dengan waktu puasa sampai waktu maghrib tadi itu semuanya aktivitas yang diharamkan oleh Allah, itu tetap supaya ditinggal, termasuk berhubungan suami istri, karena malam-malamnya sudah aman tiba minum itu. Yang demikian sampailah kepada Nabi Muhammad SAW bahwa itu pun pernah dijalankan kebanyakan tidak kuat untuk menahan sesuatu hal yang ada pada umat-umatnya. Barangkali untuk menahan minum dan dahaga itu bisa, tapi untuk menahan hubungan suami istri itu kebanyakan tidak mampu. Maka waktu itu pun banyak masalah-masalah dan semuanya disampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, permasalahan yang dianggap tidak mampu dijalankan oleh umatnya. Maka Allah Subhanahu wa taala mempermudahkan kebijaksanaan yang Dia datangkan, khususnya kepada umat itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kebijaksanaan yang Dia datangkan. Di antaranya kalau masalah ayam maksudah pamangkana minggu maridon awal safari itu pun berlaku dari umat-umat terdahulu. Tapi untuk umat Nabi Muhammad SAW dijelaskan dalam ayat yang ke-85 atau 86 yang bunyinya Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'anu
hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa man syahida minkum syahra falyasum wa man kana ma'rufan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Supaya wanita itu lebih kata wanita kabirullah malama adakum wa ya'alakum tasbih. Allah turunkan Al-Quran pada bulan Ramadan. Semua kitab-kitab yang terdahulu Allah turunkan di bulan Ramadan. Dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala boleh kamu sekalian bila mana kamu sedang sakit atau sedang bepergian, boleh tidak berpuasa, tapi supaya menghitung berapa tidak puasanya. Dan supaya disempurnakan untuk menjalankan puasa dalam satu bulan itu yaitu bulan Ramadan. Maka dari Nabi Muhammad SAW mendapat perintah itu, maka umatnya sangat diberi kebijaksanaan yang tiada tara. Yang dahulu maksud turun ayat itu bercampur cuma kecuali itu diharamkan dan yang lain-lain juga diharamkan. Karena banyak yang tidak kuat atau mampu menjalankan puasa tersebut yang bagaimana supaya maksud dan Nabi Muhammad maka turunlah ayat Kofi dalam lailatan siyamu kawasu ilalisatum al-ayat. Bapak Ibu dengan hormati, monggo berterima bahwa Allah Subhanahu wa taala merintahkan kepada umat Nabi Muhammad SAW agar menjadi orang yang takwa, yang awal dengan menjalankan puasa. Maka puasa itu tujuannya panalakum tatkun. Puasa itu tujuannya adalah panalakum tatkun. Apa dibalik tatkun itu? Orang yang takwa itu, mari kita tengok berapa ayat yang punya wasarimu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Kita supaya bergegas untuk mencari ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertobatlah apa yang telah mereka perbuat, yaitu kemungkaran dan pelanggaran, dan berbuat baiklah untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, dan beristighfarlah untuk minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sediakan surga yang luasnya bagaikan langit dan bumi. Untuk siapakah itu? Untuk orang yang takwa. Yang demikian, mudah-mudahan puasa kita di bulan Ramadan ini akan mendapat titel al-muttaqin. Mudah-mudahan karena Allah sediakan surga untuk orang-orang yang muttaqin. Di samping itu Allah Subhanahu wa taala berfirman berikutnya, tanda-tanda dari orang muttaqin itu alladzina yunfiquna fis-sarai wad-dharrai wal kadhimina al-ghaizi wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Itu sekerangan tanda-tanda orang muttaqin. Karena di ayat yang lain banyak tanda-tanda orang muttaqin. Yaitu orang
membelanjakan hartanya, tandanya orang yang muttaqin. Kenapa? Karena membelanjakan harta di jalan Allah itu adalah suatu hal yang sangat dianjurkan dalam agama. Karena dengan berinfak bersedekah itu sebagai tameng dari api neraka. Maka Rasulullah mendahulukan bertakwa dan hanya satu bukti. Saking nopo, saking penting berjaya. Waladina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhimina al-ghaizi lan bisa menekan marah. Artinya jangan gampang marah, jangan juga jadi pemarah. Bisa mengendalikan marah. Marah itu adalah suatu pekerjaan setan. Sebagai orang yang mau marah kan di ini belum mau marah mesti sendiri tidak jadikan. Walhadinal ghaibi itu tanda dari orang muttaqin. Tanda itu malafina aninnas dan senang atau suka membebaskan masalah-masalah yang rumit, suka memberi ampunan kepada siapapun yang bermasalah. Bahasanya kan terima ayo dan beri dan orang itu beri sifat dan ini apa ya Pak tahu ada yang malah di sebelah apa aku saya kalau yang mungkin dengan kau pun tidak mengenal kenapa tidak mengenal marah yang begitu lama. Walhadina aninnas memberi maaf sama manusia yang bermasalah. Ada sifat-sifat orang yang dan dia orang yang bermasalah. Ampun saya bersegeralah selesaikan masalah bila ada masalah-masalah yang rumit. Dan bila mana ada masalah terutama di dalam kesalahan, ada pada ngaku benar. Akulah kesalahan. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah itu suka kepada orang-orang yang baik. Bapak Ibu yang terhormati, Bapak bulan Ramadan, Allah turunkan kita Quran. Kitab Quran itu adalah wahyu ilahi yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang dibawa oleh malaikat. Dengan demikian Al-Quran itu adalah suatu kitab yang benar-benar siapapun orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran pasti selamat dunia dan akhirat. Kenapa? Karena Al-Quran itu adalah petunjuk bagi manusia. Tapi tidak semua manusia bisa mengambil petunjuk dari Al-Quran. Hanya orang yang tanpa saja. Karena memang Allah SWT dalam kepada manusia yaitu Syahrul Ramadan tadi tidak bila Quran bukan linnasi sebagai petunjuk untuk manusia. Tapi tidak semua manusia bisa mengambil pelajaran dari Al-Quran. Yang bisa mengambil pelajaran dari Al-Quran hanyalah orang yang takwa. Sudah Al-Baqarah menerangkan bahwa firman-Nya yang diawali dengan huruf abjad alif lam mim dzalika kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Utawi iki kitab Quran iku dadi pitutur tumrap wong kang padha takwa wong takin nang Al-Baqarah iku dianak tersebut ada yang mau dibaca
Wonten surat Al-Baqarah ayat 80 sampai 87 Ramadan dari dunia Quran sudah dinasi wa bayyinati minal huda wal furqan untuk memberi petunjuk kepada manusia dan keterangan-keterangan dari Allah Subhanahu wa taala al-bayyinah, keterangan-keterangan yang sangat lengkap dari Allah Subhanahu wa taala, baik keterangan yang sudah terjadi ataupun yang belum terjadi. Yang sudah terjadi itu pasti adanya, dan yang belum terjadi itu pasti akan terjadi. Semuanya itu tersurat dalam Al-Quran. Hanya saja manusia yang mau mempelajari Al-Quran atau tidak. Aku alhamdulillah kami semangat membaca Al-Quran, semangat belajar Al-Quran. Karena belajar Al-Quran itu sangat-sangat menguntungkan dan dianjurkan oleh beliau Nabi Muhammad SAW yang sabdanya Bismillahirrahmanirrahim. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah nabiyyan. Bacalah Al-Quran. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran itu akan datang di hari kiamat. Untuk apa? Akan memberi syafaat. Kita harus siap begitu. Karena yang menyampaikan itu adalah beliau Nabi Muhammad SAW, dan beliau bisa dipertanggungjawabkan atas sabda-sabdanya. Beliau tidak pernah ada sesuatu yang dusta. Apa yang jadi Nabi dan Allah itu pasti akan terbilang. Wabayyinatu wal-furqan, dan pembeda, pemisah. Maka kita tahu dengan adanya Al-Quran mana yang hak dan mana yang batil, mana yang kita yang diperbolehkan dan mana yang dilarang. Dengan adanya Al-Quran kita menjadi tahu segala galanya. Kalau saja tidak tahu dengan Al-Quran, pasti kita dalam keadaan kesesatan, akan menyimpang dari jalan yang lurus. Tapi dengan berpedoman Al-Quran dan kita selalu memohon kepada Allah yang tidak ada hentinya, yaitu selalu meminta kepada Allah diberi jalan, diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Berapa kali kita memohon itu berhubungannya satu malam satu harinya, yaitu yang tercakup dalam surat Al-Fatihah. Hingga mengikut ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu kapan tadi memohon doa itu satu hari satu malam pimpin tertentu jawabnya ingat waktu dengan pun tak tahu betul. Walaupun kita diorong mustaqim, minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi petunjuk ke jalan yang lurus. Jalannya siapa itu? Jalannya para nabi dan para sahabat dan para pengikutnya. Bukan jalannya orang-orang yang sesat sebagaimana Fir'aun, lain-lainnya. Alhamdulillah wa syukurillah. Satu Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa man syahida minkum syahra falyasum. Siapa yang syahid itu hadir, siapa yang mungkin di tempat itu di bulan Ramadan, maka falyasum, maka puasa. Siapa
ya mungkin artinya sebabnya tidak marah dan sabar. Kalau sabarnya orang begitu bulan-bulanan karena tidak hari itu tidak sebagaimana sekarang ini. Sekarang mau kemana saja sebetulnya hanya jam mulai dikatakan kapan menit ya paman syaidah minggu musa topan yasun paman kana maridon awana safarin pamit datu min ayamin umur. Siapa yang sedang dalam keadaan sakit atau safar itu diperkenankan, boleh atau dibolehkan. Itu adalah kebijaksanaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala bijaksana. Dilarang dan bolehkan tidak puasa, tapi bukan perintah. Boleh. Yang berbagian juga boleh. Bukan perintah, tapi boleh. Tapi bisa itu harus dihitung berapakah hari tidak berpuasanya, maka supaya ibadah haji paman kaitan itu doa itu paman kana maridon paman safarin paling tak ayat. Yang demikian itu karena Allah yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah itu kemudahan. Allah itu menghendaki kemudahan orang yang ngel. Bahkan apabila programnya supaya ibadah. Karena agama Islam itu Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai tuntunan. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat bijaksana. Sebagaimana firman Allah, wa ma ja'ala 'alaikum dini min haraj. Orang dari pokok Allah ngalaikum min atas siroma dini dalam perjalanan agama min haraj. Allah kami tidak semuanya sangat mudah, tidak dipersulit. Sebagaimana sholat yang wajib saja itu pun dipermudah. Tidak mampu dengan berdiri. Kalau tidak mampu dengan berbaring, bukan dengan tidur tapi dengan berbaring. Dengan berdiri.